Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Nah, pertama ya, lapisan masyarakat itu menurut Fitri Masorokin ialah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, yang dimaksud dalam lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial itu memang membahas tentang kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, unsur-unsurnya dan proses pembentukannya itu bisa secara alami, bisa secara memang disengaja gitu ya. Secara alaminya memang masyarakat itu memang cenderung gitu berkumpul dengan sesamanya, maka setelah berkumpul dengan sesamanya, misal kesamaan profesi ataupun yang lainnya, itu akan menyebabkan stratifikasi sosial dimulai. Nah, ada juga yang namanya secara disengaja gitu, misalnya pemetaan. Nah, misalnya yang kaya ya kaya oleh pemerintah itu dipetakan gitu. Itu yang secara disengaja. Kemudian kan ada yang namanya unsur-unsur atau bentuk-bentuk dulu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk di lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk dalam lapisan masyarakat ini ada 3. Yang pertama stratifikasi sosial secara terbuka, tertutup, juga campuran. Nah, untuk yang terbuka ini bahwasanya yang di middle atau di lower daripada stratifikasi sosial itu bisa merangkak ke atas gitu, jadi tidak stuck di sana. Beda dengan stratifikasi sosial tertutup, bahwa ya status sosialnya itu memang sudah di situ aja, tidak mandek, tidak bisa naik ke atas. Nah, kemudian ada ya unsur-unsur yang dimaksud di sini ialah status sosial. Nah, status sosial itu ada ascribe status, ada shift status, ada juga assign status. Nah, apa sih ketiga itu? Pertama kita bahas tentang yang namanya ascribe status. Ini adalah status sosial yang memang sudah kita dapatkan dari lahir. Contohnya seperti kita terlahir pada rahim seorang bangsawan, ataupun kita lahir daripada seorang yang mohon maaf miskin. Nah, maka status bawaan inilah yang disebut sebagai ascribe status. Kemudian ada juga yang namanya sign status. Sign status ini adalah status sosial yang didapatkan dengan cara berusaha dalam bentuk apapun. Untuk apa? Untuk menaikkan status sosialnya atau stratifikasi sosialnya agar ke tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya yang tadinya lower karena dia berusaha, dia memiliki usaha apa, kemudian dari hasil proses tersebut menaikkan derajat dia dalam masyarakat. Nah, kemudian ada yang namanya sign status. Nah, sign status ini adalah sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang yang berjasa. Status sosial seperti misalnya seorang pahlawan ataupun misalnya seorang kiai, itu kan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat untuk orang-orang tertentu. Oke. Kemudian ada dampak-dampak. Tentunya ya kawan-kawan sekalian, stratifikasi sosial ini tidak luput daripada dampak-dampak. Contohnya ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, dari dampak positif ini itu menunjang pembangunan daripada sebuah negara. Otomatis kan ketika ada stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat itu, otomatis terkadang yang kaya itu mendapatkan hal yang lebih bagus, hal yang lebih tinggi, atau hal yang terkhusus untuk masyarakat kalangan atas. Kemudian yang bawah tidak. Nah, hal inilah yang memicu pemerintah untuk mengembangkan juga hal yang tadinya hanya bisa diakses oleh kalangan atas, itu bisa diakses juga oleh kalangan bawah atau menengah. Kemudian ada dampak negatif. Nah, tentu sekali yang kita alami itu di India, bahwasanya kerasisan ini dimulai karena adanya stratifikasi sosial tadi. Misalnya orang yang di kalangan atas itu sangat ogah sekali gitu. Untuk apa? Untuk bergaul dengan kalangan ke bawah, karena mereka menganggap misal gitu ya, yang atas itu ya udah atas aja bergaulnya, yang bawah ya udah bawah mah tidak dianggap, seperti itu. Nah, kesimpulannya bisa didapatkan daripada stratifikasi sosial ini ialah bahwasanya dalam sebuah masyarakat itu tidak bisa dihindari yang namanya stratifikasi sosial. Pasti ada saja di setiap masyarakat, bangsa, negara, itu pasti ada.
walaupun dalam kenyataannya mungkin berbeda daripada bentuk-bentuknya, ada yang tadi tertutup, ada yang terbuka, ataupun ada yang campuran seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin kritik ataupun saran bisa komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.